Selamat malam Baca IP, kembali lagi di Baca Buku bareng Indo Progress, episode 11 kali ini kita akan membaca buku The ABCs of Socialism yang ditulis oleh Bhaskar Sunkara dan teman-temannya. Kenapa kita bahas buku ini? Sebenarnya ada beberapa hal ya. Yang paling pertama dan utama adalah karena seringkali sosialisme itu disalahartikan ya, seringkali ditakuti sebelum kita benar-benar mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sosialisme itu sendiri, kayak gitu. Dan selain itu juga, silakan ya, kamu dulu, nanti baru aku lagi tambahin. Iya, buku ini sebetulnya produk dari teman-teman di Jacobin Magazine ya. Itu adalah website sosialis juga yang basis utamanya di Amerika Serikat. Jadi kayak IP gitu, tapi di Amerika dan berbahasa Inggris. Dan disesuaikan dengan konteks Amerika. Jadi Jacobin Magazine ini sekarang mungkin di Amerika dianggap sebagai salah satu fenomena ya, di mana dalam beberapa tahun terakhir mereka meningkat pesat dan jumlah pembacanya, subscriber, dan juga pengunjung secara bulanan, secara berkala itu meningkat dengan pesat. Dan mereka ini dianggap sebagai kelompok sosialis yang tidak terlalu terikat dengan beban di masa lalu, ya, beban-beban sosialisme di masa lalu dan berusaha kontemporer, ya, sesuai dengan pergumulan kelas pekerja hari ini di abad ke-21. Jadi nggak terlalu mau ikut apa aliran manalah kalau di Marxis kan banyak banget kan, mau Maois lah, mau Trotskis, mau apa segala. Ya, benar. Nah ini nggak terlalu ke arah sana. Jadi mau menjernihkan sosialisme memang untuk perjuangan di abad ke-21. Dan itu responnya dari anak muda banyak banget. Dan buku ini salah satu produknya dari mereka yang seperti judulnya ABC of Socialism, ya berusaha untuk menjelaskan sosialisme dengan cara yang paling sederhana gitu. Nah, kita pengen bahas ini ya buku ini di sini. Memang pembahasannya di sini konteksnya lebih Amerika ya, Phil ya. Benar. Lebih ke Amerika. Benar. Lebih ke Amerika, tapi nanti ada pembahasannya juga nih. Apakah sosialisme itu Amerika atau gimana gitu. Jadi ini sebenarnya seperti meluruskan sebenarnya salah kaprah banyak orang, terutama misalnya kayak di Indonesia gitu ya, dalam memahami sosialisme gitu. Ketika dibicarakan aja gitu ya di Indonesia, menyebut kata sosialisme pasti langsung serem kan. Sosialisme apa itu, isme-isme gitu kan, pasti konotasinya tuh terlalu biasanya tuh terlalu disalahartikan gitu ya, misalnya lebih ke arah yang negatif gitu. Nah padahal kalau kita baca buku ini, justru sosialisme itu adalah sesuatu yang sangat penting dan sebenarnya sifatnya universal gitu. Nah ini ayo kita mulai bahas aja kali ya, karena sangat bikin penasaran kayaknya. Nah buat teman-teman yang mau baca bukunya bisa langsung dapat di penerbit Verso. Tapi kalau teman-teman mau e-booknya, teman-teman juga bisa cari. Dan kalau misalnya pasti banyak yang nanya akses kan, kalau misalnya banyak yang nanya akses, hubungin aja redaksi harian, nanti kita bisa bicarakan cara mendapatkan bukunya gitu. Oke, dimulai aja ya Nil. Ini ada, jadi di dalam buku ini ada sekitar 13 penulis ya, 13 penulis yang mengungkapkan sebenarnya apa sih sosialisme itu dari berbagai sisi, dari berbagai dimensi gitu. Nah, yang paling yang paling menggelitik aku nih Nil, itu adalah pernyataan umum yang selalu bilang bahwa sosialisme itu nantinya gitu ya pasti diisi oleh diktator-diktator gitu kan. Terus kan gitu ya kan anggapan umumnya gitu kan, tidak ada kebebasan, tidak ada demokrasi gitu. Mendingan kapitalisme aja gitu kan, karena sosialisme itu menyeramkan gitu. Nah, anggapan itu ternyata dibahas di buku ini gitu. Jadi benar-benar semua asumsi-asumsi tidak berdasar yang seringkali beredar di dalam masyarakat kita tentang sosialisme itu dijawab di sini gitu. Jadi ini kayak kayak buku tanya jawab yang bisa menjelaskan salah kata yang terjadi dan pertanyaan-pertanyaan umum yang seringkali muncul ketika orang mendengar kata sosialisme gitu. Itu yang paling aku penasaran gitu kan, ada nggak ya yang bahas itu, ternyata ada gitu. Terus juga ada juga pembahasan soal sosialisme itu nanti bisa bikin orang jadi kehilangan kreativitas dong gitu, karena kan
Kalau misalnya di kapitalisme misalnya yang mengutamakan individualitas gitu kan dan kompetisi, pasti kan kreativitas manusia itu diutamakan gitu. Nah, kalau sosialisme gimana? Nah, itu tuh dibahas juga di dalam buku ini. Jadi apa namanya, kita bisa bisa melihat sebenarnya aspek-aspek penting yang perlu kita ketahui tentang sosialisme itu dari buku yang sebenarnya tipis banget. Ini cuma 130-an halaman dan itu juga diisi dengan banyak ilustrasi-ilustrasi yang menarik juga gitu. Yang pertama ya mungkin sedikit dulu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum lihat bukunya, jadi buku ini kira-kira bertolak dari pertanyaan-pertanyaan umum yang muncul seputar sosialisme gitu ya. Apakah sosialisme itu seperti tadi diceritakan Filsa membawa pada kediktatoran? Apakah sosialisme itu akan mengekang kebebasan individu? Bukankah kapitalisme itu yang lebih dekat dengan kebebasan dan demokrasi? Lalu apakah sosialisme ini bisa mengatasi masalah lingkungan? Bukannya Uni Soviet dulu juga banyak pakai fossil fuel, bahan bakar fosil, dan lain sebagainya. Bukankah kita sekarang sedikit banyak udah sosialis juga gitu ya? Dan apakah sosialisme itu semata-mata soal pajak yang lebih tinggi atau peran pemerintah yang lebih banyak? Nah, itu kira-kira pertanyaan-pertanyaan tentang itu. Dan ini memang konteksnya sangat Amerika ya. Artinya di Amerika itu kan memang istilah sosialis itu selama sekian puluh tahun itu sangat dibumbui dengan propaganda negatif, propaganda hitam, dan itu sebabnya sangat kabur ya istilah ini. Tetapi karena Amerika mendominasi dunia, maka pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam konteks Amerika ini ya tidak jarang juga kita temukan di Indonesia gitu. Jadi tetap relevan meskipun konteks utamanya di Amerika. Ya itu sih mungkin. Benar-benar. Karena nanti juga di salah satu tulisannya dibahas juga apakah misalnya sosialisme itu white centric atau Eurocentric atau enggak gitu. Dan itu menarik karena buku ini banyak bicara tentang Amerika, pasti pertanyaan orang yang baca di misalnya di negara dunia selatan kayak Indonesia tuh terjawab juga dengan adanya pembahasan soal apakah sosialisme itu Eurocentric atau enggak gitu. Nah, kita mulai aja ya Nil. Ini yang pertama nih yang aku pengen bahas banget juga adalah banyak anggapan bahwa misalnya tentang ketika ada program-program yang berpihak pada rakyat gitu ya, itu serta-merta menunjukkan bahwa suatu pemerintahan itu adalah sosialis gitu. Nah ini kan banyak terjadi di berbagai belahan dunia gitu ya. Nah dalam konteks ini kan diceritakan di Amerika gitu, misalnya ada program seperti Obamacare misalnya atau program-program yang sifatnya lebih cenderung berpihak gitu ya terhadap rakyat. Nah, apakah itu tuh artinya sosialis atau enggak gitu? Nah, di dalam buku ini dijelaskan sebenarnya kunci dari yang menentukan apakah sebuah negara itu sosialis atau enggak tuh bukan nggak cukup dengan itu aja, tapi ada kunci yang lebih penting yaitu apakah jauh mana gitu ya negara itu bisa mendorong majunya keterlibatan politik dari rakyat pekerja kayak gitu. Nah, ini tuh menarik banget karena kalau di Indonesia nih misalnya kita lihat ya pasti banyak juga tuh yang bilang kayak aku pernah dengar sih misalnya oh kan kesehatan udah mulai ada tuh kayak misalnya BPJS atau misalnya kesehatan dasar udah mulai terjamin gitu kan di seluruh Indonesia gitu nggak perlu lagi bayar karena udah ada dana-dana kayak BOS dan lain-lain gitu. Nah berarti itu udah sosialis dong. Nah ini yang sering kali disalahpahami ya soal program-program pemerintah dengan politik sosialis itu sendiri. Di satu sisi itu menunjukkan betapa sudah melemahnya gerakan kelas pekerja selama ini sehingga agenda-agenda dan kebijakan-kebijakan yang sifatnya reformis yang minimum seperti BPJS dan lain sebagainya itu pun udah sampai dituduh sosialis gitu kan. Padahal yang hendak dicapai selama ini dalam gerakan sosialisme, dalam sejarah gerakan sosialisme itu jauh melebihi itu semua gitu. Yep. Dan sementara itu kan kalau kita lihat sebenarnya kan kayak universal healthcare terus
yang tadi ya, misalnya pendidikan yang gratis itu kan sebenarnya apa ya, bukan hal yang membuat yang serta-merta menunjukkan bahwa pemerintah itu udah serta-merta sosialis gitu ya. Ketika misalnya gerakan atau politik kelas pekerjanya itu tidak dominan gitu ya. Karena kalau kita lihat Indonesia misalnya belum ada kan sebenarnya yang benar-benar universal healthcare gitu kan. Dan kemudian juga belum ada yang benar-benar pendidikan untuk semua itu belum ada sebenarnya gitu kan. Jadi itu perlu diperiksa lagi dan kunci tentang apa politik tadi ya, politik kelas pekerja, politik rakyat pekerja yang dimajukan itu jadi kunci. Nah, aku tuh jadi dan aku juga senang banget sama tulisannya Eric Olin Wright di buku ini nih. Jadi dia bilang soal apa sih makna kebebasan ya kan, soal yang sering yang sering dipertanyakan ketika bicara tentang sosialisme kan. Berarti kebebasan individu itu akan hilang dong gitu. Nah di sini dia bahas tentang kalau misalnya orang harus memilih antara hidup atau mati, ya itu bukan kebebasan namanya gitu ya. Nah itu dia menekankan di buku ini dan menurut aku sih itu yang yang salah satu pembahasan yang menarik banget nih yang dikutip oleh Eric Olin Wright. Kalau menurut kamu gimana nih? Iya, penting banget di situ ya. Kadang-kadang ada begitu banyak hal yang sudah sedemikian lama terjadi di dalam masyarakat kita, sudah jadi bagian dari rutinitas kita, sehingga itu dianggap sebagai sesuatu yang terberi, sebagai sesuatu yang memang udah dari sononya, lain dan lain sebagainya begitu. Misalnya aja kerja dari jam 9 sampai jam 5. Ya, Itu termasuk yang dijadikan salah satu alasan di dalam buku ini ya untuk membantah bahwa kapitalisme itu identik dengan kebebasan. Argumen yang seringkali muncul dari kelompok kanan ya. Misalnya dikutip di situ kan Milton Friedman ya, dia yang mengatakan bahwa capitalism or democracy gitu kan, or freedom gitu. Ya, lupa sih. Ininya Iya. kutipannya aku lupa. Iya, jadi kapitalisme itu identik dengan kebebasan. Tidak ada freedom di luar kapitalisme. Kapitalisme adalah prasyarat bagi kebebasan. Nah, iya, tapi di dalam buku ini dibantah ya, misalnya seperti yang tadi diceritakan Filza, atau juga bahwa dari orang harus kerja dari jam 9 sampai jam 5 itu, apakah itu kebebasan? Tapi mungkin orang bisa berpikir lagi, loh, kan nggak ada yang maksa juga ya. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah bukan paksaan itu namanya kalau orang harus melakukan itu, orang harus masuk atau nyemplung ke sana, atau mati pilihannya, ya kan? Kalau nggak kerja kan mati. Nah, itu yang penting menurutku, salah satu poin penting untuk bab yang itu. Dan juga, apalagi kalau kita bicara hari ini orang kerja ya, mungkin banyak orang lebih dari jam 9 sampai jam 5, ya kan? Itu aku mau bilang, iya. Bahkan kalau di era sekarang justru kerja itu udah bukan lagi 8 jam, tapi udah balik lagi kayak sebelum ada tuntutan 8 jam kerja gitu, udah melewati batas-batas itu. Apalagi misalnya sekarang di tengah pandemi ya, banyak orang bekerja melebihi itu gitu, misalnya di rumah gitu, batas waktu kerja itu udah blur banget gitu. Bekerja bisa lebih dari bahkan 24 jam itu adalah isinya bekerja semua gitu. Misalnya, dan terutama juga misalnya perempuan ya, kalau perempuan kan di dalam rumah itu pasti bekerjanya dari pagi sampai malam. Mayoritas perempuan di dunia ini kan seperti itu ya, dari pagi sampai malam sampai pagi lagi gitu. Ketika misalnya kalau di rumah tangga yang patriarkis itu, ketika misalnya suaminya itu bisa sedikit bermain-main gitu ya, bermain game atau apa, mungkin perempuannya tetap memasak, tetap mengurus rumah tangga gitu, tetap bekerja juga gitu. Jadi ini juga semakin intensif gitu di tengah adanya pandemi ini ya gitu. Jadi semakin gitu ya kalau di sekarang kita lihat gitu. Dan juga kalau di level yang lebih makronya lagi, misalnya kebebasan di sini kan sering kali diartikan soal ya tadi ya pilihan, itu kan pilihan, kalau nggak ada yang maksa buat kamu jadi seperti itu gitu ya. Dan kalau di level yang lebih makro pasti ada narasi-narasi dari negara misalnya ya kalau kamu nggak bekerja sesuai dengan
dengan yang apa sih namanya, passion atau apa gitu. Passion, Ya kamu ya. nggak bisa, ya passion. Kalau kamu nggak bekerja mengikuti passion itu dan lain-lain, ya kamu berarti nanti tidak bisa tidak bisa menjadi apa ya, menjadi sejahtera gitu. Dan itu yang selalu digembar-gemborkan gitu kan. Jadi teruslah bekerja dengan passion, teruslah bekerja dengan passion. Jadi itu dikaburkan jam kerja yang manusiawi, jam kerja yang layak itu sudah hilang gitu ya. Karena tadi ada narasi-narasi tentang passion, tentang kreativitas, tentang entrepreneur dan lain-lain, dan itu bisa semakin hari-hari ini semakin terlihat banget gitu ya, narasi itu hidup di tengah-tengah kita semua gitu. Misalnya kalau yang paling gampang deh gitu, banyak sekali pasti di antara kita semua yang bekerja itu nggak kenal waktu, dan ketika kita merasa lelah atau merasa kecapean gitu, pasti ada bayangan-bayangan, kalau nggak wah ini berarti aku yang lemah gitu. Sementara kalau mau sejahtera ya harus 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 mengikuti semua itu, harus pantang menyerah, harus tegar dan kuat gitu kan menghadapi cobaan-cobaan pekerjaan gitu. Nah itu semua selalu diilusi seperti itu kan. Padahal itu saja kan tidak cukup untuk membuat kita sejahtera sebenarnya gitu ya. Udah kerja banting tulang, justru yang paling bekerja keras itu kan yang biasanya yang paling nggak sejahtera kayak gitu. Jadi itu sih yang aku pengen bongkar banget itu sebenarnya. Dan di sini cukup dibahas sih, cuma nggak terlalu detail ya karena cuma sedikit ya pembahasannya gitu. Iya. Dan ironisnya kan ini kapitalisme udah berjalan ratusan tahun dan revolusi industri khususnya ya, itu kan membuat perkembangan kekuatan produksi itu menjadi luar biasa dibandingkan dengan abad ke-17, 18 kan kapasitas masyarakat kita untuk memproduksi kebutuhan manusia itu sudah jauh meningkat. Tetapi ironisnya adalah justru kenapa hari ini manusia justru malah sepertinya semakin sibuk gitu. Untuk mengejar tuntutan kebutuhan hidup itu harus berjuang lebih keras. Nah, itu kan ironis sebetulnya. Itu yang patut dipertanyakan sih. Di mana kebebasan di dalam masyarakat kapitalis sekarang ini? Dan itu jelas tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme yang ada sekarang, di mana untuk memenuhi tuntutan akumulasi kapital itu orang harus terus dihisap waktu kerjanya ya, sehingga bisa menghasilkan terus nilai lebih dan membuat kapital itu terus berputar. Gitu. Iya, dan sebenarnya Marx sudah bilang kan ya di bukunya dia yang Free in the Double Sense itu, yang teori tentang manusia itu bebas dalam dua hal, yang Free in the Double Sense itu. Di satu sisi mereka bisa menentukan tenaga kerjanya itu mau dipakai atau enggak gitu ya. Tapi di sisi lain ya untuk mempertahankan kehidupannya pada akhirnya dia harus menjual tenaga kerjanya itu kan untuk mereproduksi dirinya sendiri gitu. Jadi ini udah dibahas juga nih. Dan ini memang kayaknya pengejauhan tahan dari teori-teori Marx yang rumit ya buku ini. Jadi benar-benar disederhanakan gitu. Kalau yang aku baca kayak gitu sih. Dan kemudian juga yang menarik lagi nih adalah tentang yang tadi pajak ya. Pajak bahwa katanya kalau kalau udah nggak usah sosialis gitu ya, nggak usah ada sosialisme gitu. Udah dengan pajak yang tinggi aja udah cukup gitu kan. Nah itu dibahas tuh, dibongkar kan di buku ini sebenarnya gimana. Dan di Indo Progress ada tulisan baru nih tentang pajak. Ini jadi sekalian promo ya. Mungkin teman-teman bisa sekalian baca tulisan yang baru kemarin terbit tentang pajak. Nah teman-teman bisa baca juga sebenarnya gimana sih kita melihat pajak itu. Gitu. Nah kalau menurut kamu sendiri gimana nih tentang anggapan yang tadi ya udahlah nggak usah sosialis gitu, cukup dengan pajak progresif aja lah. Iya, masih kurang ya. Di buku ini sih jelas sekali dibahas dengan baik karena ketika pemerintahan yang sekarang itu tidak diubah keberpihakannya, maka perannya, kebijakannya, pertimbangan-pertimbangannya itu hanya akan melayani kelas yang berkuasa saat ini, yaitu kelas borjuasi. Gitu. Jadi
apa namanya, bukan hanya pajak yang harus ditingkatkan, di mana itu aja udah sulit gitu ya, karena Ya, kan selalu itu ada susah banget. pengurangan pajak untuk orang kaya. Ya, Karena kekuatan kelas borjuis yang ada hari ini untuk bisa apa namanya mendominasi pemerintahan yang ada sekarang, sehingga mengarahkannya untuk menjadi pelayannya. Jadi ya betul. pajak progresif aja udah sulit. Tetapi itu pun masih sangat kurang karena ketika pemerintahan ini tidak diarahkan kembali untuk melayani kelas pekerja, maka ya kebijakan-kebijakannya, orientasinya juga tidak akan melayani kelas pekerja. Iya, Gitu benar. ya. Dan apa namanya? Kalau di Indonesia sekarang kan ada yang baru nih, ada yang baru tentang ya yang dipajaki adalah sembako gitu kan. Iya, Kemudian ya, nah ini yang apa yang juga apa ya, yang juga menyesatkan lah gitu. Malah iya, yang terjadi malah orang-orang kecil yang dipajaki gitu ya, bukan yang orang-orang kaya gitu. Dan ini iya. memang udah dibahas sih sebenarnya sama tulisan terbaru di IP tadi yang aku promosiin juga sih. Kalau teman-teman mau baca gitu. Dan juga yang lebih penting lagi adalah negara sebagai fasilitator bisnis ini ya. Jadi negara Mm-mm. selalu berusaha untuk menciptakan iklim yang ramah bagi investasi dan ramah bagi bisnis gitu ya. Bisnis yang ramah bagi kelas oligarki gitu ya. Nah, ini juga tadi nyambung sama yang pajak gitu ya. Ya memang karena orientasinya ditujukan untuk kepentingan menjaga iklim investasi tadi ya, maka ya hal yang tidak mungkin untuk menaikkan pajak gitu ya untuk orang-orang kaya ini gitu. Karena nanti nggak kondusif dong iklim bisnis. Jadi saling berkaitan gitu ya. Mm-mm. Logikanya gitu, saling berkelindan. Padahal Kemudian ketika juga pajak Padahal ketika pajak untuk orang kaya dikurangin, belum tentu juga itu kelebihannya digunakan untuk menciptakan lapangan kerja, sebagaimana yang sering diasumsikan. Ya, kenyataannya seringkali yang terjadi justru bukan untuk menciptakan lapangan kerja, ya, lapangan kerjanya tetap tidak terlalu banyak bertambah. ya betul, betul banget. Dan yang selalu digembar-gemborkan, apalagi kalau di Indonesia ya, dengan banyaknya investasi yang masuk akan semakin banyak tercipta lapangan pekerjaan gitu. Ya mungkin aja ada lapangan pekerjaan yang tercipta, tapi lihat kondisi kerjanya ya. Dan kondisi Ya, kerjanya Gojek. para pekerja di dalamnya itu udah berantakan banget lah gitu. Kayak misalnya contohnya kalau di Indonesia tuh yang paling juga sering digembar-gemborkan adalah di sektor industri kreatif ya Nil. Jadi itu sering banget dibilang bahwa ini adalah emerging economic gitu. Jadi benar-benar banyak menyerap tenaga kerja bla 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 gitu. Tapi kalau dilihat lebih jauh, sebenarnya yang menyerap tenaga kerja itu kan adalah di sektor misalnya food and beverage gitu ya, yang paling banyak gitu. Dan kondisi buruh di sektor itu sangat buruk sekali gitu. Dan itu udah aku tulis juga sih dengan tim aku, dengan tim gitu. Jadi kayak gitu. Dan apa namanya, uh, ini juga yang juga sedikit dibahas di dalam buku ini, meskipun juga sekali lagi ya nggak detail-detail banget, juga soal yang tadi terkaitannya dengan apakah sosialisme itu Eurocentric atau enggak. Gitu. Nah ini dibahas dengan sangat menarik oleh salah satu penulis dalam buku ini, dan kondisi kerja secara global yang tadi sangat buruk itu menjawab bahwa sosialisme itu tidak Eurocentric. Itu yang menarik kalau menurutku. Jadi saling berhubungan gitu. Mm-mm. Iya, kalau aku justru tertarik, ya ini poin yang sering diulang-ulang oleh penulisnya sih. Itu kan ada satu bab kecil pendek dari Vivek Jibber ya. Nah, Ya, itu yang terakhir ya. uh, ya bagian-bagian belakang lah, tapi salah satu yang pendek. Nah, di situ dia menjelaskan ya, menurutku itu poin yang penting sekali dan dia sering sekali mengulangi poin itu, yaitu uh, kenapa sosialisme itu berfokus pada kelas pekerja. Ya. Pertama-tama bukan karena kelas pekerja itu apa namanya Ya, lemah atau apa namanya dramatisir gitu ya. dikasihani gitu kan, atau kan kan sering ya itu terjadi ya, kita harus membela kaum yang lemah yang tertindas, dan Ya, kaum yang lemah tertindas itu adalah kaum buruh gitu, seolah-olah
kita nggak buruh gitu kan. Seolah-olah kita nggak buruh, terus kita mau membela mereka. Padahal enggak di sini ya, justru penting sekali menurutku poinnya bahwa sosialisme itu berfokus pada kelas pekerja, justru karena kelas pekerja itu kuat posisinya, secara potensial ya. Secara potensial kuat posisinya, karena apa? Karena dia posisinya sentral di dalam sistem kapitalisme yang ada sekarang. Nah, artinya ya hanya kelas pekerja lah yang punya potensi untuk membebaskan kita dari kapitalisme yang ada sekarang ini, ya, karena ketika kelas pekerja itu bersatu, berhimpun, mengorganisir diri, dan juga apa namanya menghentikan proses produksi yang ada dalam kapitalisme sekarang ini, dia bisa, dan itu akan sangat membahayakan tatanan kapitalis yang ada sekarang. Betul. Kalau bahasanya Vivek Ciber itu kan kelas pekerja itu adalah jantung dari kapitalisme. Jantung, ya. Dia nyebutnya gitu ya, jantung. Jadi tanpa kelas pekerja, kapitalisme itu nggak bisa berdetak gitu ya, nggak bisa hidup gitu. Dan ini juga nih yang sering yang juga dibahas sebenarnya tapi dalam buku lain ya oleh Eric Olin Wright gitu ya, bahwa sebenarnya kelas pekerja itu kan punya dua kekuatan ya, punya sumber kekuatan kelas pekerja itu ada dua gitu. Yang pertama kekuatan struktural, yang kedua itu kekuatan asosiasional gitu. Nah, kekuatan struktural inilah yang tadi ya, posisi kelas pekerja di dalam kapitalisme inilah yang sebenarnya menentukan sekali sehingga bisa mengubah bisa mengubah wajah dari sistem ekonomi politik itu sendiri gitu. Dan tapi nah di sini juga dibahas dalam buku ini kan, tidak serta merta gitu ya, tidak serta merta kemudian kelas pekerja itu bisa mengubah dengan berdiam diri saja gitu. Harus ada usahanya juga gitu ya. Misalnya mengorganisir diri tadi ya, bersatu gitu, bersikap dan lain-lain gitu. Jadi ini yang kedua yang terkait dengan tadi sumber kekuatan kelas pekerja, yang kedua adalah associational power gitu, itu kekuatan kelas pekerja ketika berhimpun, ketika berserikat gitu. Jadi itu yang sebenarnya buku ini tuh memberikan pintu gerbang, memberikan awalan untuk kita terus mengeksplor apa sih yang dimaksud dengan misalnya tadi ya oleh Vivek Ciber sebagai kelas pekerja itu adalah jantung dari kapitalisme gitu. Kita bisa jadi baca-baca yang lain gitu. Jadi bagusnya buku itu tuh ini tuh menurut aku kayak gitu. Terus terus oh iya, ini juga yang menarik lagi juga adalah tentang pertautan antara sosialisme dan feminisme. Ini juga menarik. Apakah sosialis harus feminis gitu, dan apakah feminis harus sosialis? Nah ini kan sebenarnya debat lama ya, debat yang cukup klasik lah gitu di kalangan sosialis sendiri gitu. Apakah pembebasan perempuan harus didahulukan atau sosialisme dulu baru bisa ada pembebasan perempuan? Ini tuh selalu jadi perdebatan, tapi di sini ditekankan juga yang paling penting gitu ya, untuk menjawab persoalan itu, kita lihat gitu. Sebenarnya yang paling tertindas di dalam sistem kapitalisme itu siapa sih? Yang pertama tadi kan selain kelas kerja juga perempuan gitu, sehingga perjuangan sosialisme dan feminisme ini tidak bisa tidak saling bertautan gitu. Nah ini yang sangat menarik sih. Jadi dia juga tidak menyetujui adanya girl boss system itu ya di dalam. Jadi aku sangat seneng banget loh sama buku ini nih. Jadi kayak ada semuanya, kayak ensiklopedia singkat tentang sosialisme itu seperti apa gitu. Itu yang aku senang juga, pembahasan tentang mungkin para hadirin nggak paham tuh apa girl boss system. Oh iya, mungkin ya. Ya, girl boss system itu jadi kayak pemahaman bahwa ya kalau perempuan itu bisa jadi pemimpin, terus jadi leader gitu ya, jadi bos gitu, itu berarti masalah kesetaraan itu selesai gitu. Sebenarnya kan nggak berhenti di situ gitu. Pertanyaan selanjutnya kan seperti yang udah diungkapkan juga oleh berbagai udah banyak feminis sosialis lainnya adalah apakah dengan misalnya perempuan menduduki posisi strategis kepemimpinan itu dia bisa menunjukkan keberpihakannya untuk mayoritas perempuan lainnya misalnya kayak gitu, atau misalnya jadi CEO atau jadi presiden misalnya, atau jadi ya yang lain-lain, apakah keberpihakannya itu bisa, apakah kepemimpinan itu bisa berdampak untuk
perempuan yang lebih banyak gitu. Nah, oleh karena itu yang lebih penting adalah bukan ya udah yang penting jadi CEO, ya udah yang penting jadi perempuan yang menonjol secara individu, bukan itu, tapi bagaimana agar agenda-agenda perempuan yang paling tertindas gitu ya, yang mayoritas ini tuh bisa dibawa gitu. Makanya goalnya adalah bukan hanya membebaskan perempuan dari cengkeraman patriarki dan patriarki, tapi juga semuanya gitu, semua orang gitu. Dan di sini juga dibahas tentang membebaskan alam juga ya, Nil. Jadi gimana sosialisme itu bisa juga membebaskan lingkungan hidup kita gitu. Itu juga menarik sih buat aku. Termasuk profesor kehormatan ya. Iya, termasuk. Maksudnya ya, jadi ya gitu. Jadi perempuan itu berjuang, ya ini dimensinya kolektif, dimensinya itu adalah kepentingan perempuan yang di 99% gitu ya. Kan udah ditulis tuh oleh Cynthia, terus oleh Nancy Fraser dan juga Titi Bhattacharya tentang feminism for the 99% ya. Dan ini tulisan penulis yang ada di buku ini tuh menguatkan itu kalau menurut aku gitu. Jadi feminisme itu bukan untuk perempuan the 1%, tapi untuk the 99% gitu. We don't buy the idea of feminism for 1%, tapi kita hanya setuju dengan feminism for the 99% kayak gitu. Itu singkatnya kayak gitu. Iya, aku jadi ingat itu, Phil. Aku jadi ingat kan, kalau di buku ini dia pakai contoh Hillary Clinton ya. Pokoknya contoh-contoh dari kaum liberal yang sering dimajukan di Amerika itu. Kalau pokoknya seolah-olah kalau udah ada representasi perempuan tapi di kekuasaan, nah itu udah beres. Demikian juga sama seperti kalau urusan rasial. Kalau udah ada presiden kulit hitam di Amerika, berarti udah beres gitu. Iya. Padahal kenyataannya kan kalau di Amerika, misalnya di zaman Barack Obama, tetap aja banyak orang-orang kulit hitam yang dipenjarakan begitu aja atau mendapatkan perlakuan-perlakuan tidak adil kan. Tetap ada banyak masalah-masalah, kasus-kasus serupa, tidak jauh berbeda dengan kalau pimpinannya yang lain. Demikian juga seperti kalau ada pimpinan perempuan gitu kan. Ada perempuan yang jadi presiden di Indonesia misalnya, siapapun itulah namanya, aku nggak tahu. Oh iya, sorry. Iya, ya siapapun itulah ya. Tapi kenyataannya kan ya mungkin si perempuan ini sebelumnya juga nggak terlalu banyak melakukan pekerjaan di rumah tangga, ya kan? Kan pekerjaan domestiknya mungkin ya dikerjain pembantunya. Sementara banyak 99% perempuan lainnya di negaranya mungkin masih tetap harus tertindas di dalam ranah domestik gitu. Iya betul. Dan ini kita nggak berbicara Indonesia tapi sebuah negara gitu ya. Jadi adalah sebuah negara di antah berantah gitu, seperti itu ya, benar-benar. Dan memang benar. Jadi di buku ini kan dicontohkan Hillary dan lain-lain gitu ya. Dan kalau di Indonesia sendiri kan banyak nih wacana-wacana yang saling berkompetisi, yang saling bertanding gitu. Bahwa misalnya ada CEO banyak kok yang udah breaking the glass ceiling gitu ya. Udah jadi perempuan yang jadi CEO, yang jadi pemimpin-pemimpin keren gitu. Nah, tapi kan yang perlu diperiksa adalah cukupkah kayak gitu. Apakah itu adalah goals dari feminism? Jadi harus diperiksa lagi gitu. Feminisme itu sebenarnya tujuannya apa dan lain-lain gitu. Dan di buku ini tuh meskipun hanya sedikit, tapi dia menjabarkan itu dengan cukup concise gitu ya, tentang bahwa ya inti kesimpulannya feminisme dan sosialisme itu nggak bisa enggak, harus jalan beriringan kayak gitu. Penasaran gimana penjelasannya? Baca sendiri. Karena lagi-lagi kita tidak ingin membacakan dan jadinya teman-teman pembaca itu tidak membaca bukunya gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi nih tentang tadi kamu udah menyinggung juga nih, mumpung tentang rasisme. Nah, rasisme ini kan seringkali tidak dikaitkan dengan dengan kapitalisme secara umum. Dan tapi di buku ini dibahas dengan
dengan sangat baik ya mengaitkan bahwa akar dari rasisme itu ya salah satunya itu yang terkuat adalah sosialisme. Nah, kalau menurut kamu pembahasan tentang rasisme sendiri di buku ini tuh gimana nih? Iya, oke ya, cukup jelas ya. Ini kan yang seringkali menjadi semakin rumit, khususnya kalau kita lihat yang lagi tren itu kan kalau di Indonesia, kalau di Amerika itu Black Lives Matter ya. Ya, Bagaimana kita memahami penindasan kulit hitam begitu, misalnya. Eh, di betul. satu sisi kan, di satu sisi kan, ya memang penindasan kulit hitam ini punya sejarah panjang di Amerika, ya. Nah, tetapi di sisi lain, kalau kita lihat perkembangan Black Lives Matter itu kan, akhirnya yang banyak menyuarakannya itu kan terus banyak artis juga yang ikut-ikutan. Terus kebetulan aku suka nonton NBA ya, itu basket di Amerika. Nah itu salah satu spokesperson-nya yang kuat banget tuh soal racial injustice itu LeBron James itu kan apa salah satu pebasket yang top banget itu. Padahal kan sebetulnya antara si Floyd yang kena ini sama si LeBron James ini kan jauh banget ya posisinya ya. Si LeBron James mah nggak mungkin didengkul sama polisi di jalanan sampai Iya, mati sampai gitu. meninggal. Iya, jauh banget. Barack Obama nggak mungkin di kayak begituin. Nah, Betul. terus gimana? Apakah mereka lalu sekutu gitu? Eh, ya, dalam punya kepentingan yang sepenuhnya sama. Nah, ini kan yang membuat menjadi complicated. Ya, inilah yang penting ya. Betul. Makanya perjuangan untuk racial injustice itu penting banget untuk nggak dilepaskan dari kapitalisme. Kenapa? Karena lagi-lagi kita mesti ngelihat sejarahnya ya kembali ya. Kenapa sampai ada diskriminasi kulit hitam di Amerika? Kenapa ada uh, segregasi rasial di Amerika? Itu kan nggak bisa dilepaskan dari apa namanya? Nggak bisa dilepaskan dari sejarah perbudakan dan kapitalisme Gitu. cotton di Amerika, uh, kemudian juga ya sejarah perbudakan yang panjang dan rasisme itu juga adalah ideologi yang diproduksi oleh kelas penguasa untuk memisahkan kelas pekerja ya. Karena kelas pekerja itu paling berbahaya ketika mereka bersatu. Maka rasisme itu adalah salah satu cara, agenda, jalur untuk memecah belah kekuatan ini. Jadi Betul. jadi kelas pekerja kulit hitam dan kelas pekerja kulit putih tetap juga bersatu gitu. Ya memang ada ketidakadilan kulit putih dengan kulit hitam di Amerika, tapi jangan sampai kelas pekerja kulit hitamnya juga memusuhi kelas pekerja kulit putih di Amerika gitu. Dan malah malah bersekutunya sama Barack Obama ya, sama LeBron Betul juga itu. James. Ya, sama LeBron James. Nah, itu justru justru yang berbahaya. Itu sih menurutku yang penting. Ya, betul. Dan apa namanya yang juga apa yang juga penting di highlight adalah yang soal tadi sosialisme itu karena dia tidak Eurocentric dan dia tidak white oriented aja gitu, tapi dia adalah universal dan idenya sangat manusiawi gitu, maka jadi relevan banget untuk ngebahas bahwa perjuangan melawan rasisme itu adalah bagian dari sosialisme itu sendiri gitu ya. Karena ya silakan. Dan penting juga untuk dilihat secara historis bahwa ketika Amerika dulu masih sangat terbelakang soal perlakuan terhadap kulit hitam ya. Kan baru tahun berapa itu setelah MLK meninggal ya, terus mulai ada civil rights, bisa ikut nyoblos dan lain sebagainya itu kan. Tapi jauh sebelum itu ketika ada Uni Soviet, justru di Uni Soviet itulah yang konstitusinya paling terbuka, paling inklusif terhadap ras-ras yang secara historis ditindas seperti kulit hitam ya. Bahkan dulu ada aktivis kulit hitam dari Amerika lama sekali sebelum MLK di tahun 30-an ya, pernah ke Uni Soviet dan dia merasa di situ disambut dan dia terkesan sekali karena di negara itulah dia merasa diperlakukan sebagai manusia.
Yap, betul. Dan apa namanya? Kalau di buku ini sebenarnya kan pembahasannya karena singkat-singkat tadi ya, dia memberikan ilustrasi yang menarik tuh tentang melawan rasisme itu ya. Karena misalnya dia mengilustrasikan uh, justru pekerja-pekerja paling miskin di sana adalah mereka pekerja Afro Amerika gitu ya. Dan itu nggak bisa terhindarkan lagi gitu. Dan aku jadi teringat juga kalau kita nonton film, ada tuh film yang bagus juga judulnya The Help, itu menggambarkan banget tuh bagaimana sebenarnya rasisme dengan persoalan kelas itu saling berkelindan erat gitu. Jadi itu yang apa ya, yang juga menarik dan penting juga gitu untuk dibahas bahwa sebenarnya kalau kita melawan rasisme ya kita nggak bisa terlepas dari perlawanan kita terhadap kapitalisme juga gitu. Dan itu yang udah paling ultimate juga dari buku ini gitu ya. Dan kemudian yang tadi balik lagi nih yang soal krisis lingkungan. Nah ini kan yang juga sering jadi kegelisahan ya. Kok apa namanya nggak kapitalisme aja gitu? Toh waktu dulu juga USSR juga merusak lingkungan gitu kan? Atau misalnya negara-negara yang lain juga negara-negara sosialis lain juga nggak bisa menjamin keberlangsungan apa namanya alam gitu ya, keberlangsungan kelestarian alam. Nah, di buku ini tuh dibahas kan tentang kunci dari kelestarian alam itu apa sih gitu. Yaitu pengelolaan alam secara demokratis gitu kan. Dan itu yang tidak ada di dalam kapitalisme kan, adanya ya hanya di dalam sosialisme ketika alam itu kan dikelola secara demokratis untuk kepentingan bersama gitu ya, bukan untuk kepentingan profit seperti yang ada di kapitalisme gitu. Dan itu yang aku juga suka sih pembahasan yang soal itu tuh, yang menurut aku tuh penting banget sih. Kalau menurutmu gimana nih sebagai pegiat tulisan hijau? Iya, itu udah pernah kita bahas lah. Ada salah satu Pernah tema pernah bahas ya. baca Episode buku 2 bareng ya. Indo Progress. Iya, episode Iya, 2. episode 2. Oke. Iya, iya. Ya itu apa highlight aja sih highlight. Mungkin salah satu itu juga ya meresponi karena ini lagi ada yang tanya juga. Katanya Uni Soviet belum bisa Oh ya banyak menerapkan yang nanya. sosialisme. Iya, tapi kenapa masih kerap dijadikan teladan? Nah, itu kalau mau apa itu juga yang sering dijadikan argumen untuk melawan sosialisme ya. Jadi Uni Ya. Soviet dulu kan juga katanya merusak lingkungan gitu. Juga menggunakan bahan bakar fosil dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang penting juga adalah bagaimana melihat proses pembangunan sosialisme itu nggak bisa dilepaskan dari perkembangan sejarah yang ada pada waktu itu, ya kan? Pembangunan Betul. sosialisme di masa depan nggak mungkin persis sama dengan apa yang pernah dilakukan di Uni Soviet dulu, atau di China, atau di Kuba, atau dimanapun juga. Semua pasti selalu harus melihat kondisi-kondisi yang ada pada saat itu dan ya dinamika perkembangan kelas secara global yang ada di dunia pada waktu itu dan pada waktu nanti. Jadi uh, nggak kayak begitu ya kalau kita menghakimi proses pembangunan sosialisme yang historis ataupun yang ada sekarang. Ya. Betul, betul. Nah, Mungkin jadi kita juga bahas pertanyaan-pertanyaannya, Phil. oh iya, boleh boleh. Ini aku lagi lihat dari atas. Oh aduh, ada yang komen fisik ya, nggak boleh ya teman-teman. Ini 2021 masih kayak gitu. Terus ada lagi apa ini ya? Ini ada tanya sosialisme abad 21 ini konsepnya seperti apa sih? Bersifat Ah, revolusioner kah atau jangan-jangan jalurnya reformis selayaknya kaum oportunis internasional 2? Revolusioner kok ya di buku ini ya. ya revolusioner banget. Makanya dibilang kan sosialisme bukan sekedar government spending atau peningkatan anggaran Ya, negara, bukan sekedar penguatan negara, bukan sekedar pajak pajak yang tinggi. progresif, iya, tetapi perebutan private property, bukan, iya, private property ya, Perebutan, perebutan kepemilikan atas private property. Tapi iya, bukan personal kepemilikan, property ya, ini dibedain iya, juga sih. Gitu. iya. Jadi bukannya apa kalau sosialis itu sikat gigi dipakai bareng-bareng gitu Bareng-bareng ya. bukan. Iya, Bukan. bukan. Atau bajunya semua harus bareng-bareng, satu lemari, satu kampung satu lemari, terus
bajunya bareng-bareng, bukan gitu. Tapi private property, alat produksi, tanah, pabrik, ya, Teknologi, ya bank, sekolah, teknologi, eh, itu yang itu direbut gitu ya. itu yang direbut dan dimiliki bersama. Betul sekali. Ini banyak yang komen soal kerja tadi ya, yang kerja miskin terus gitu. Udah kerja terus tapi miskin terus. Iya, Ini yang berarti banyak memang banyak yang mengalami juga ya. ya banyak yang sehati. Membaca IP juga sama. Terus ini juga banyak yang komen soal Uni Soviet ya rata-rata ya komennya. Mm-mm. Ya, banyak kan Uni Soviet ini. Iya, banyak kan komen-komen aja sih ya. Sambil ke situ kita lanjut lagi ya pembahasannya. Ini nih, Nah, terus yang tadi adakah soal, negara oh iya deh. oh, adakah negara yang menerapkan sistem sosialisme setelah revolusi berhasil? Apakah Amerika Latin? Ada jawabannya, adakah negara yang bisa menerapkan sistem sosialisme? Ada di Amerika Latin, beberapa negara ada, cuma memang namanya pemerintahan yang orientasinya untuk meningkatkan untuk mendorong kemajuan politik rakyat pekerja, pasti tantangannya juga banyak ya, dan yang ingin menghancurkan juga banyak sekali gitu, dan itu yang jadi salah satu challenge terbesar ya. Makanya dulu ada tuh istilah yang juga terkenal ya, revolution will not be televised gitu ya, bahwa setiap usaha untuk mendirikan sebuah negara sosialis pasti ada ancaman kudeta atau ancaman pemberangusan lah dari negara-negara imperialis gitu, termasuk yang paling sering sih Amerika ya, kayak gitu. Iya, kalau menurutku ya, semua upaya pembangunan sosialisme itu nggak bisa dihakimi keberhasilan atau kegagalannya begitu aja dari apa yang bisa dicapai di sana atau yang seberapa lama dia bertahan dan apakah akhirnya dia kalah lagi dan lain sebagainya. Tetapi mesti dilihat dalam ya kerangka yang lebih luas ya. Yaitu tadi seperti yang Filza bilang, pasti apa namanya tantangannya besar sekali. Nah, ini asumsinya kan karena gerakan sosialisme ini atau revolusi sosialis ini kan terjadi secara internasional ya. Artinya kan semua rakyat pekerja di seluruh dunia, internasionalnya pastilah di dunia, itu seperti lagu yang sering dinyanyiin di demo-demo. Tetapi kenyataannya sampai hari ini dalam sejarah, revolusi yang terjadi ya selalu di negara-negara tertentu gitu. Kan nggak pernah terjadi secara spontan di seluruh dunia. Nah, itulah yang selalu membuat tantangan bagaimana idealisme sosialisme yang pertama diangan-angankan itu tidak mungkin diterapkan begitu aja sepenuhnya sesuai dengan idealisme di awal karena apa namanya syarat-syarat sejarahnya belum tercapai. Nah, itu yang selalu menjadi tantangan. Ya. Dan yang tadi ini ada yang menarik nih, pernyataan yang dari audiens juga tentang soal hubungan antara sosialisme sama demokrasi ya. Karena kan biasanya sosialisme itu diidentikan dengan pasti nanti pemimpinnya diktator dong, atau misalnya nggak ada demokrasi di dalam sosialisme. Nah, ini sebenarnya salah kaprah yang diluruskan di dalam buku ini ya. Justru salah satu kunci dari sosialisme itu adalah demokrasi gitu. Dan kayak tadi misalnya contoh-contoh konkretnya gitu ya, dalam mengelola alam deh gitu. Justru yang tidak demokratis itu kan kapitalisme ya. Jadi alam itu dikelola berdasarkan kepentingan profit gitu. Jadi mana demokratisnya gitu. Nah, tapi kalau di sosialisme kan enggak gitu. Itu dikelola berdasarkan kepentingan hajat hidup orang banyak kayak gitu. Dan itu yang jadi salah satu contoh konkretnya ya. Kayak gitu. Di dalam buku ini dijelaskan. Gimana Nil? Silakan. Iya, enggak aku cuma menanggapi oke aja itu poin. Iya, itu poin yang penting ya, bagaimana sekarang ini misalnya ada climate change, terus ada banyak orang mengeluh karena kerusakan lingkungan. Ya, apa sebenarnya itu perlu dihubungkan dengan bagaimana memang pengelolaan alam, lingkungan yang ada sekarang ini, sumber daya alam yang ada itu sangat tidak demokratis karena dikuasai oleh segelintir orang. Misalnya di Indonesia aja, ya berapa persen sih orang yang
mengurus batu bara atau apa namanya Sawit. sawit ya. Iya, Ada sumber-sumber lagi daya. istilah sawit yang baik. Aduh. Nah, iya, emas ya di Indonesia itu uh, poin yang penting sekali. Sama seperti itu juga ya, termasuk soal kediktatoran juga ya. Uh, Banyak yang mengaitkan sosialisme dengan kediktatoran. Nah ini kan khusus dalam konteks Amerika ini poin yang sering banget dipropagandakan. Nanti kan Iya, selalu banget. selalu alasannya Dalihnya demokrasi. ketika mau menyerang negara lain yang baru saja berusaha menerapkan sosialisme, salah satu Yep, alasannya kan selalu mau membebaskan dari tirani yep, ya. demi demokrasi dan kebebasan, Demokrasi. democracy Preteksnya and selalu itu. freedom. Iya, preteksnya selalu democracy and freedom. Nah, tetapi penting untuk dilihat juga bahwa cita-cita sosialisme itu dari zamannya Marx dan Engels itu selalu demokratis. Yep. Jadi sosialisme itu bisa dianggap adalah upaya demokratisasi yang lebih radikal lagi daripada demokrasi borjuis. Ya. Jadi mereka kebanyakan mendukung proses demokratisasi borjuis ya, sebagaimana kalau kita baca dalam manifesto komunis, tetapi dianggap bahwa proses demokratisasi itu nggak cukup hanya dengan model demokrasi liberal, demokrasi borjuis. Proses demokratisasi itu baru bisa terpenuhi ketika ada perebutan alat-alat produksi untuk dikuasai dan dikelola bersama. Dan contoh ideal yang selalu digunakan itu adalah Komune Paris. Nah ini lagi-lagi promosi ya, ada Yep. Apa? tulisan-tulisan Bagus tentang promosinya, Kak. tentang tentang Komune Paris di Indo Progress, bisa dicari di websitenya, dan juga ada buku baru dari terbitan Margin Kiri, yang mana Yep. salah satu dari kami ini juga ikut berkontribusi sedikit di Daniel. dalamnya. Daniel Marjimansyah. Ya, jadi Salah satu naskah apa di dalam. bisa dicek, Bagus itu. ada file PDF gratisnya juga. Nah itu kalau kita lihat Komune Paris kelihatan benar itu sebetulnya ya bagaimana demokrasi secara partisipatif itu dijalankan. Iya, termasuk soal ini ya, termasuk soal yang paling dikhawatirkan tentang kebebasan individual gitu ya, dalam berkreasi, dalam berkreativitas. Kan kalau di buku Komune Paris itu juga disebutkan kan, di mana seniman-seniman di dalam Komune Paris itu bisa tetap hidup dan menyala gitu. Jadi apa namanya, apa narasi tentang bahwa kalau sosialis nanti nggak bisa lagi ada kreativitas itu terbantahkan gitu ya. Dan di buku ini juga di buku edisi sosialisme juga dijelaskan tuh kan bahwa justru kalau ada sosialisme potensi kreatif dari setiap individu itu bisa maksimal keluar karena tidak lagi dihambat oleh apa namanya dominasi dari beberapa individu yang mengaku kreatif gitu ya. Jadi kreativitas itu didominasi kan kalau di era kapitalisme sekarang ya. Ya kita bisa lihat lah gitu. Yang bisa bikin produk-produk apa yang penuh kreativitas itu kan segelintir orang yang punya waktu luang aja kan kalau di era kapitalisme ini kan. Tapi kalau di apa bagian besar lainnya yang mereka yang pekerja kreatif misalnya kebanyakan tidak bisa melakukan apa mengeluarkan potensi kreativitas mereka secara full karena misalnya ada outsourcing, ada tuntutan pekerjaan yang membuat mereka harus meredam kreativitas mereka, menyesuaikan dengan permintaan klien dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi ini juga apa namanya dibahas juga ya di dalam bukunya. Jadi ini bukunya sangat komprehensif ya kalau menurut aku ya, seperti RPUL tentang sosialisme gitu ya. Kayak ada semua dijawab di sini gitu ya. Ya, jadi sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang baru mulai mau tertarik dengan ide-ide sosialisme atau mungkin juga yang selama ini meyakini bahwa oh ya kapitalisme ini adalah jalan yang terbaik ya, atau kapitalisme ini yang lebih demokratis atau dengan kebebasan, identik dengan kebebasan dan sosialisme itu mengerikan, ide yang berdarah-darah, lalu tiranikal, diktatorial. Nah itu mungkin bisa coba baca buku ini ya. Itu pendek aja kok, mungkin dibaca cepat juga selesai. Dan kalau ada yang mau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mungkin bagus ya.
siapa tahu ada Bagus juga banget. yang terpanggil dari Ya, para pemirsa kita ini yang terpanggil yang untuk mau menerjemahkan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. ya itu bagus banget karena ini bukunya termasuk buku yang ringan banget sih, seperti manifesto lah gitu ya. Jadi nggak Ya. terlalu yang berat-berat gitu, dan satu tulisannya paling hanya 4 atau 5 halaman, 3 atau 5 halaman aja gitu kan, nggak terlalu banyak. Jadi sangat mudah dibaca juga gitu. Nah, satu lagi nih yang belum kita bahas sepertinya ya, itu adalah soal sosialisme itu apa, mendukung perang. Ini ada kan mendukung perang, apa namanya, tidak bersikap apa-apa tentang perang, yang pasifis itu loh. Iya, iya itu Bahas. pertanyaannya. Nah, ini menurutku menarik untuk melihat posisi antara, misalnya kalau kita lihat di sini kan contoh perang Amerika lawan Vietnam gitu ya, dan perlu dibedakan tuh posisi Amerika dengan Vietnam dalam perang itu seperti apa gitu. Nah, aku jadi teringat tentang ini, bahwa sebenarnya kita sekarang ini ada di dalam kondisi perang, di dalam kapitalisme ini ya, yaitu perang kelas kan, perang antara kelas kapitalis dengan perang dengan kelas yang kerja gitu. Jadi ini juga belum menutup yang tadi posisi pekerja yang tulisannya Vivek Ciber itu, dia membukanya dengan posisi perang itu ya. Itu tuh menarik juga. Nah, udah dibahas semua kayaknya isi bukunya ya. Mungkin kalau ada yang bertanya sih sebenarnya. Mungkin untuk perang ya itu perlu diperjelas juga pembedaan antara perang agresi dengan perang mempertahankan kedaulatan ya. Nah, misalnya kalau di film-film Hollywood yang sering muncul di TV-TV kita itu kan selalu menggambarkan Uni Soviet itu kayak mau menghancurkan dunia, udah ada nuklirnya, kapal selamnya, terus mengancam nanti orang-orang bisa mati semua, apa semua itu ya. Padahal kalau kita letakkan dalam perkembangan sejarah ya, justru Uni Soviet itu adalah negara yang sedari berdiri dia udah selalu menerima ancaman agresi dari negara-negara yang paling kuat di dunia. Gitu. Sehingga dari sejak awal berdirinya dia posisinya defensif gitu. Nah itu yang mesti dibedakan ya. Aku pikir ya tentu saja kita bisa berdiskusi, berdebat panjang tentang ini, tapi kalau kita mau melihat balik ke sejarah, mungkin penting untuk melihat posisi yang seperti itu. Sama seperti Vietcong ya. Vietcong juga sering digambarkan di film-film Hollywood itu kan mungkin ganas atau apa fanatik atau apa. Iya, atau apa segala gitu. Tapi kan itu jelas-jelas Amerika yang menyerang dan orang-orang Vietnam itu justru mempertahankan diri dengan sangat heroik. Iya. Sama kalau di posisi perang kelas ini kan ya, kita kelas pekerja itu selalu diserang oleh narasi-narasi negara, oleh kapitalis gitu ya, dengan berbagai macam persekongkolan mereka gitu ya. Kita mempertahankan kedaulatan dengan berserikat melawan gitu. Nah, ini ada kata Kamrat Ben, Filza dan Daniel yang menerjemahkan. Gimana kalau Ben dan Rara yang menerjemahkan? Nah, boleh tuh. Aku setuju. Aku setuju. Atau kita berempat aja gimana? Ya gitu. Oke deh, ini udah jamnya. Ada yang nanya nih di kolom komentar, ada yang nanya nih. Banyak ini mah yang nanya, cuma nggak tahu relevan apa enggak. Iya, yang di kolom komentar nih relevan nih. Sosialisme hari ini apakah memang cuma angan-angan saja atau bisa terwujud di Indonesia? Yang di post. Kamu dulu deh. Iya, kalau secara potensial tentu selalu bisa ya. Secara potensial selalu bisa. Artinya sosialisme itu bukan proyek yang fatalis gitu loh. Ya bukan seperti indah gitu di mimpi, tapi sebetulnya sih nggak bisa juga diwujudin. Nah, itu terkait sama poin dari tulisannya Vivek Ciber tadi itu, bahwa pekerja itu posisinya sentral, bukan semata-mata
orang yang lemah, nggak berdaya, dan lain sebagainya. Dan justru karena posisinya sentral, secara potensial dia bisa. Syaratnya ya dia mengorganisir diri dan di jantung kapitalisme. Secara potensi bisa, tapi aktualisasinya iya tergantung kemampuan kelas pekerja ini sendiri untuk mengorganisir diri dan melakukan langkah-langkah strategis. Betul. Setuju. Dan kalau misalnya dibilang, oh masih angan-angan segala macam, sebenarnya prakondisi untuk menuju sosialisme itu juga harus diciptakan ya, karena nggak bisa tiba-tiba langsung udah direbut alat produksinya, nggak bisa. Tapi misalnya dimulai dengan tadi, karena posisi kelas kerja adalah sentral, jantung, jadi mulai dengan mengorganisir kekuatan dari kelas kerja itu sendiri. Ini ada lagi selanjutnya, apakah welfare state di negara Skandinavia juga mengadopsi nilai-nilai sosialisme? Ya kalau tahu aku, welfare state di negara Skandinavia itu kan ada karena perjuangan kelas kerja yang panjang ya. Jadi mereka ada karena tradisi buruh yang panjang juga ya di sana ya, yang kuat dan panjang gitu. Jadi makanya bisa ada negara-negara welfare state yang kayak di Skandinavia gitu. Udah sih, yang relevan mungkin itu ya. Oke. Ya, itu juga ada disebut di dalam buku ini. Bagaimana perjuangan kelas pekerja di Skandinavia dan juga Perancis itu membuat perkembangan kesejahteraan kaum buruh di negara tersebut dan juga penguatan posisi mereka dalam kepemilikan alat produksi. Cuma itu juga lalu direspons oleh kelas burjuasi di sana dengan melakukan offshoring ya, meletakkan pabrik-pabriknya di negara-negara dunia ketiga. Oke, sepertinya udah semua ya terjawab yang relevan ini. Iya, ya ini ada banyak komentar tapi ini soalnya banyak juga komentarnya yang nggak terlalu relevan ya, dan nggak apa-apa juga lah buat meramaikan. Buat meramaikan ya, nggak apa-apa juga sih. Selama komentarnya tidak aneh-aneh. Tadi di awal-awal ada yang komentar fisik nggak usah yang kayak gitu ya, tapi isi aja. Oke, sepertinya itu ya pembahasannya. Dan tentu saja di IP akan terus ada tulisan-tulisan tentang yang berkaitan dengan politik sosialisme gitu ya. Dan tentu saja teman-teman disarankan sekali untuk baca tulisan-tulisan di IP gitu ya. Ini apa nih, ditunggu kelas berjenjangnya tentang dasar-dasar sosialisme. Boleh juga. Boleh. Iya, A sampai Z sosialisme gitu. A sampai Z. Benar-benar bisa gitu. Bukan cuma ABC. Bukan cuma ABC, tapi A sampai Z. Mungkin apostrof juga boleh. Bisa. Oke, makasih juga. Makasih semuanya. Makasih juga, Ra, sudah datang nonton. Ya, makasih semuanya. Sudah datang berkomentar. Udah sih paling tutup aja ya kalau gitu ya. Sampai di sini dulu di episode 11. Kita ketemu lagi di bulan depan, bulan Juli. Kemungkinan di tengah bulan atau akhir bulan seperti ini. Bukunya apa, simak terus Instagramnya Indo Progress ya. Jangan sampai kalau bisa sebelum nonton video live-nya lihat dulu bukunya apa. Biar seru gitu pembahasannya ya. Sampai ketemu lagi bulan Juli, dan tetap jaga protokol kesehatan ya, tetap menggunakan masker, kalau harus keluar rumah menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Maskernya juga dilapis ya sekarang, masker medis sama masker yang kain biar lebih efektif gitu. Dan kalau harus keluar rumah, kalau nggak harus banget, kalau bisa di rumah aja dulu karena lagi naik-naiknya banget. Dan juga jangan lupa untuk menjaga imun juga dengan apa ya, juga salah satunya adalah dengan mengkonsumsi bacaan-bacaan yang bermutu, mengkonsumsi tontonan-tontonan yang bermutu juga, itu kan menjaga imunitas juga ya, daripada kita dan baca tulisan-tulisan di Indo Progress. Betul sekali, salah satunya untuk menjaga imun, dan juga ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang tidak membenarkan narasi-narasi yang misalnya kayak kerja biar kaya, tetap sehat, imunnya terjaga gitu.
Oke, gitu ya. Apa namanya? Kita tutup aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Nil juga. Oke, sama-sama. Iya, Bung Dede. Iya, Iya. sama-sama. Sampai ketemu lagi. Selamat malam semuanya.